Baik. Dan ini juga dalil bagi kita bolehnya mendoakan yang buruk kalau terdolimi. Jadi bolehnya mendoakan yang buruk kalau terdolimi. Dan ini doanya dikabulkan oleh Allah. Tentu saja doa kita berbeda dengan doa saat. Bisa jadi kita doanya wis warna-warna tapi tidak seperti yang kita inginkan. Karena kadang kita kalau berdoa itu wis kebacut loro ati itu ndonga mungkin wis ora kira-kira gitu kan. Betul, memang orang yang terdolimi itu doanya makbul. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang nanti akan mengabulkan. Ini doa ini pantas dikabulkan atau tidak. Dan doa saat dikabulkan. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika itu didolimi oleh penguasa. Didolimi oleh penguasa. Sudah sedemikian lama dan beliau hendak ditangkap. Tentara mencarinya, digerobyak di rumahnya, digulai, ternyata tidak ketemu. Padahal Imam Hasan Al-Basri tidak kemana-mana. Beliau hanya di rumahnya, tidak pergi. Sudah berulang kali, ibaratnya dalam bahasa Jawanya, para tentara itu mlebu mbok nganti ping 7 rolas. Jadi sudah apa? Istilah bahasa kita kan menunjukkan banyak apa? 7 rolas gitu ya. Baik, basa Bantule begitu. Padahal 7 itu tidak nyampe rolas kan. Tetapi tidak menemukan Imam Hasan Al-Basri. Dan ini karomah beliau, tidak ditemukan. Padahal beliau tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Lalu selepas kepergian para tentara itu, Imam Hasan Al-Basri berdoa. Berdoa apa? Agar diberikan balasan yang setimpal kepada pemimpin. Beberapa hari kemudian pemimpinnya mati. Baik, beberapa hari kemudian pemimpinnya mati. Ini doa dari Imam Hasan Al-Basri. Maka kalau doa kepada pemimpin, doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk-buruk. Lalu bagaimana dengan Imam Hasan Al-Basri? Beliau terdolimi, sehingga beliau berdoa. Beliau juga bagus diberikan balasan yang setimpal dan kemudian meninggal mengenaskan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh dari karomah. Ketika meminta kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karomah yang lain, ini ada dalam hadis Nabi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ada 2 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpulang dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendadak di keduanya ada penerangan bagaikan lampu. Jadi di situ ada bagaikan lampu. Padahal saat itu belum ada listrik, belum ada lampu, tapi depannya menjadi terang. Maka ketika mereka berpisah, ternyata ada penerangan pada masing-masing itu mempunyai penerangan sendiri-sendiri hingga sampai di rumahnya. Ini termasuk bentuk karomah.